Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang teknik pengumpulan data dalam penilaian kelas. Untuk yang pertama, saya Desi Puspitaningrum akan menjelaskan tentang jenis-jenis data penilaian. Yang pertama yaitu penilaian formatif. Penilaian formatif ini adalah penilaian yang memiliki tujuan untuk melihat hasil belajar yang telah dicapai pada peserta didik setelah mereka selesai melakukan program belajar pada pelajaran tertentu. Yang pertama yaitu fungsinya. Penilaian formatif berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan proses belajar mengajar ke arah yang lebih baik. Yang kedua yaitu tujuan dari penilaian formatif, antara lain untuk melihat sampai di mana siswa dalam penguasaan materi yang telah diajarkan, serta untuk mengetahui dalam beberapa penerapan program pembelajaran apakah telah sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditentukan di awal atau belum. Yang ketiga yaitu aspek-aspek yang dinilai. Dalam mempersiapkan penilaian formatif, dibutuhkan penyusunan tes formatif yang biasanya berpedoman pada KD atau kompetensi dasar. Setiap KD meliputi pengetahuan, keterampilan, serta penguasaan mengenai bahan materi yang diajarkan. Meskipun tidak semua materi mencakup ketiga aspek tersebut. Yang D, waktu pelaksanaan. Waktu yang tepat untuk dilakukannya tes formatif adalah setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian ini dilakukan sewaktu-waktu karena merupakan bagian dari pengajaran oleh guru kepada siswa. Jika pada suatu pembelajaran terdapat materi yang belum selesai pembelajarannya, misalnya dalam satu bahasan itu memerlukan beberapa pertemuan, maka tes formatif diberikan jika pemberian materi telah tuntas sekalipun dilakukan pada beberapa pertemuan. Jadi, tes formatif dilakukan di selang beberapa pengajaran. Yang kedua yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah penilaian yang diberikan kepada siswa untuk melihat hasil belajar yang telah dicapai setelah menuntaskan program pembelajaran. A. Fungsi. Penilaian sumatif berfungsi untuk memberikan angka peserta didik setelah menyelesaikan program pembelajaran dalam kurun waktu catur wulan semester pada akhir tahun dan akhir semester program pembelajaran yang ditetapkan dalam suatu satuan pendidikan. B. Tujuan. Penilaian sumatif bertujuan untuk melihat taraf hasil belajar yang telah diraih peserta didik setelah menuntaskan program pembelajaran dalam kurun waktu 1 semester, catur wulan, akhir tahun, dan akhir program pembelajaran pada suatu satuan pendidikan. Yang C. Aspek-aspek yang dinilai. Aspek-aspek yang dinilai pada penilaian sumatif mencakup penilaian keterampilan, pengetahuan, sikap atau perilaku, dan penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan. D. Waktu pelaksanaan. Penilaian sumatif diberikan jika proses pembelajaran telah tuntas dilaksanakan. Dengan kata lain, penilaian sumatif dilaksanakan setelah selesai program pembelajaran dalam suatu satuan pendidikan. Hal ini disesuaikan dengan tujuan penilaian sumatif, yaitu sebagai penilaian semester, catur bulan, dan akhir tahun. Perkenalkan, nama saya Desi Kurnianggraini dengan NIM 2012000044 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penilaian yang ketiga, yakni penilaian penempatan atau placement. Penilaian di sini meliputi beberapa hal-hal yang mencakup berbagai aspek-aspek penyuluhan di sekolah. Yang pertama, fungsi, yakni dengan mencari tahu tentang kondisi anak atau peserta didik, termasuk kepribadian, dibutuhkan supaya peserta didik dapat ditempatkan sesuai dengan keterampilan dan kepribadiannya. Jelasnya dengan singkat, keterampilan talenta punya, tapi lebih banyak diharapkan sukses lebih tepat jika berpedoman pada penilaian keterampilan, bakat, serta aspek kepribadian. B. Tujuan, yakni penilaian dirancang sebagai cara guna memungkinkan siswa berdasarkan bakat di mana posisi yang lebih cocok, minat, kemampuan, dan keadaan dari anak, agar anak tidak menemui kendala berpartisipasi dalam proyek-proyek tertentu. Oleh karena itu, jika dalam hal ini tes psikologi adalah standar memainkan peran kecerdasan, bakat, minat, dan lain-lain, dan tes kepribadian lainnya.
C. Waktu pelaksanaan, yakni waktu di sini berarti langkah dini seorang anak ketika ingin melakukan sesuatu. Implementasi dilakukan dengan cepat sebelum siswa melakukan proses belajar awal dan sebelum pendidikan anak tingkat tertentu. Yang keempat, yakni penilaian diagnotis. Pada dasarnya, poin ini seperti penilaian penempatan di mana penilaian diagnotis banyak dilakukan dengan tujuan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan. A. Fungsi, yakni masalah-masalah yang terjadi pada anak tergolong berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti anak suka membalas, tidak memperhatikan, atau yang lainnya. Biasanya anak tidak memperhatikan karena takut atau guru bersifat terlalu keras serta tegang sehingga kemampuan anak tidak sesuai dengan standarnya. B. Tujuan. Dengan berbagai penjelasan di atas mengenai penilaian diagnostis, sudah jelas bahwasannya dengan adanya penilaian ini ditujukan untuk mengatasi serta membantu mencari alternatif untuk berbagai problem dalam anak. C. Aspek yang menjadi penilaian, yakni pada dasarnya aspek pada penilaian inilah yang menjadi nilai, tergantung apakah masalah atau faktor yang mempengaruhinya. Sudah pasti dalam aspek-aspek di sini mencangkup segala faktor yang dikira akan menjadikan penyebab persoalan yang dihadapi. D. Waktu pelaksanaan, yakni dengan ini pada poin waktu pelaksanaan terjadi sesuai kebutuhan atau keperluannya. Bisa dikatakan sebagai pelengkap atau pencari jalan keluar pada masalah yang sedang dihadapi oleh siswa. Yang kelima, penilaian atau tes seleksi, yakni tes seleksi ini bisa dikategorikan sebagai patokan dalam menentukan penerimaan atau penolakan sekelompok orang tertentu dalam suatu kebutuhan yang bersangkutan atau berkesinambungan. A. Fungsi, yakni tes seleksi ini berhubungan pada segala aspek menerima atau menolak pada beberapa orang yang ditampung dalam suatu lembaga. Ciri khas dari adanya tes seleksi ini yakni sekumpulan orang yang telah ditolak tidak ada perhatian lagi dari kelompok. B. Tujuan. Tes seleksi ini memiliki tujuan sebagai sarana mendapatkan peserta dengan mempunyai kriteria keterampilan dasar yang maksimal dan sesuai yang diharapkan. Hasil tes seleksi ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan keberhasilan orang maupun kelompok dalam melakukan program yang dimasuki. C. Waktu pelaksanaan, yakni pelaksanaannya pada awal menerima guna memasuki suatu program. Tes seleksi di akhir dapat menentukan siapa yang diterima dan siapa yang ditolak akan lolos dengan benar, serta yang diterima akan gugur dan tidak berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Eka Saputri dengan NIM 2012000046. Kini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu pengumpulan data secara observasi dan pertanyaan. Yang pertama yaitu pengumpulan data secara observasi. Observasi merupakan sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan melalui pengamatan secara nyata. Hal-hal yang perlu diterapkan dalam melakukan penelitian observasi yaitu yang pertama mengamati fokus dari penelitian entah itu secara umum ataupun secara khusus. Yang kedua mengamati atau memilah kriteria pada objek yang diamati. Observasi mempunyai berbagai macam model. Berdasarkan proses pengumpulan data, observasi terkelompok terdiri dari dua, yaitu observasi yang berperan atau aktif dan observasi non-partisipan atau pasif. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama observasi partisipan, yang kedua observasi non-partisipan, selanjutnya observasi terstruktur, terbuka, terfokus, dan sistematik. 2. Mengumpulkan data melalui pertanyaan. Teknik
pengumpulan data yang kedua yaitu melalui sebuah pertanyaan. Guru memberikan pertanyaan kepada murid atau orang tua ataupun sesama guru. Teknik dengan memberikan pertanyaan dapat dilakukan dengan teknik wawancara atau angket. Wawancara yaitu percakapan yang dilakukan oleh penanya atau pewawancara kepada narasumber mengenai suatu hal. Angket atau kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tidak langsung. Yang ketiga, pengumpulan data atau inspeksi dengan memproduksi dan menggunakan catatan data. Melalui penjadian dan penggunaan catatan examining, teknik pengumpulan data ini mencangkup penjadian catatan dan penggunaan segala hal yang bisa disatukan oleh pendidik, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya yaitu yang pertama dokumen arsip, yang kedua catatan harian, yang ketiga catatan lapangan, yang keempat yaitu jurnal, yang kelima peta atau map, yang keenam rekaman gambar, slide, tab, dan video, dan yang terakhir yaitu artefak. Melanjutkan presentasi dari teman saya sendiri Dewi Fatimah dengan NIM 2012000047. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen dalam penilaian. Instrumen dalam KBBI yaitu alat yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu dan dengan alat tersebut kita dapat memperoleh data sebagai pengolahan. Sedangkan instrumen penilaian didefinisikan sebagai perangkat yang digunakan oleh pendidik untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Karakteristik sebuah instrumen dikatakan tepat jika sebuah instrumen itu valid, reliable, relevan, representatif, dan diskriminatif. Pembagian instrumen itu ada dua, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes dibagi menjadi dua, yaitu tes secara objektif dan tes secara non-objektif. Tes secara objektif contohnya yaitu pada soal pilihan ganda, pilihan benar salah, menjodohkan, dan isian singkat. Sedangkan tes non-objektif yaitu tes uraian bebas dan tes uraian terbatas. Pembagian instrumen yang kedua yaitu instrumen non-tes ada 5, yaitu tes skala sikap, tes minat belajar, tes motivasi prestasi, tes kreativitas, dan tes lisan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.